Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Nanti insya Allah Sabtu itu kita sudah masuk ke tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ya. Jadi berarti nanti hari Jumat, besok Jumat itu ba'da asar kita sunnah membaca doa akhir tahun. Jadi Jumat nanti besok ba'da asar itu kita sunnah membaca doa akhir tahun 3 kali. Maka insya Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti maghribnya, jadi pergantian tahun dalam Hijriah itu maghrib. Maghrib itu kita sudah ganti hari, malam Sabtu itu hari Sabtu. Jadi maghribnya itu sudah ganti hari, yaitu hari Sabtu, berarti asarnya baca doa akhir tahun, maghribnya baca doa awal tahun. Jadi maghribnya malam Sabtu itu sudah ganti tahun, maka disunahkan baca doa awal tahun. Hadirin sekalian, insya Allah dosa-dosa kita setahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca doanya juga 3 kali, hadirin sekalian. Jadi, misalkan ada yang lupa doa awal tahun, doa akhir tahun, kita lupa, ingatnya sudah Isya. Nah, Isya itu dibaca akhir tahun, awal tahun, insya Allah keutamaannya dapat, hadirin sekalian. Begitu kita ingat, kita baca akhir tahun, misalkan ingatnya tanggal 2 Muharram udah lewat, baru kita ingat, nah kita baca dua-duanya, hadirin sekalian, yaitu akhir tahun dan awal tahun sekaligus kita baca, hadirin sekalian. Itu bagi yang lupa membaca, hadirin sekalian. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasihahud Diniyah ini. Halaman 87. Halaman 87. 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khusyu'u fis sholati, khusyuk di dalam sholat. Jadi pembahasan kita tentang khusyuk di dalam sholat. Wa minal muhafadzati 'alas sholati, di antara yang termasuk memelihara sholat, wal iqamati laha, dan mendirikan sholat adalah, di antara yang termasuk mendirikan dan memelihara sholat adalah husnul khusyu'i fiha, membaguskan khusyuk di dalam sholat. Jadi membaguskan khusyuk kita di dalam sholat termasuk memelihara sholat, termasuk mendirikan sholat. Maka kita berusaha menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat, maka kita menjadi orang yang beruntung. Wa hudurul qalbi, hatinya hadir pada waktu sholat. Wa tadabburul qiraati, merenungkan bacaan sholat. Wa fahmi ma'aniha, berusaha memahami makna-makna bacaan sholat. Jadi ketika kita sholat, bacaan-bacaan kita renungkan artinya, hadirin sekalian. Itu insya Allah khusyuk, itu menyebabkan kita bisa khusyuk, hadirin sekalian. Jadi khusyuk kita yaitu dengan merenungkan bacaan-bacaan sholat. Kita bisa ingat Allah selalu di dalam sholat. Caranya adalah dengan merenungkan yang kita baca, hadirin sekalian.
Nah, kita mulai saat ini kita coba hadirin sekalian untuk memahami kandungan-kandungan bacaan sholat hadirin sekalian. Nah, kita tidak harus belajar bahasa Arab dulu, tapi kita lihat saja buku terjemah tuntunan sholat hadirin sekalian. Kita punya buku tuntunan sholat, ada bacaan sholat, kita lihat terjemahnya. Lalu ketika kita sudah tahu terjemahnya, kita renungkan ketika kita membaca itu hadirin sekalian. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, terjemah surat Al-Fatihah, kita renungkan dalam hati di dalam sholat hadirin sekalian. Maka itulah cara agar kita bisa ingat Allah, cara agar kita bisa khusyuk hadirin sekalian, yaitu dengan merenungkan makna-makna yang kita baca di dalam sholat hadirin sekalian. Wastisharul hudu'i, merasakan ketundukan, wat tawadhu'i, dan rendah hati, lillahi, kepada Allah, indar ruku'i, ketika ruku, was sujudi, dan sujud. Jadi ketika ruku dan sujud kita merasa rendah di hadapan Allah. Kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hamba Allah. Hamba Allah berarti kita merendahnya hanya kepada Allah. Nah, ketika kita sujud dan ruku, kita merasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendahkan diri kepada Allah itu insya Allah mulia hadirin sekalian. Tapi orang yang merendahkan dirinya kepada pejabat, kepada orang kaya, biar dapat duit, biar dapat pangkat dan jabatan, itu hina hadirin sekalian. Jadi orang yang merendahkan diri kepada Allah akan mulia hadirin sekalian. Dan orang yang merendahkan dirinya biar dapat sesuatu dunia, kenikmatan dunia, maka dia akan hina hadirin sekalian. Ada pejabat diagung-agungkan, dipuji-puji, meskipun tidak layak mendapat pujian, maka orang yang memuji pejabat seperti itu hina hadirin sekalian. Hina di hadapan Allah maupun hina menurut manusia hadirin sekalian. Maka kita berusaha merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulia hadirin sekalian. Nah, pada saat ruku dan sujud kita merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wamtila'ul qalbi, memenuhi hati kita, bita'zimillahi, dengan keagungan Allah, wa taqdisihi, mensucikan Allah, indat takbiri wa tasbihi, tatkala mengucapkan takbir dan tasbih hadirin sekalian. Takbir itu Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah. Lalu kita mengucapkan tasbih, tasbih itu subhanallah, maha suci Allah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, ataupun takbir-takbir lainnya, kita renungkan bahwa hanya Allah lah yang besar. Urusan kita kecil, urusan-urusan dunia kita kecil, orang lain semua kecil, semua yang besar hanyalah Allah. Masalah-masalah kita kecil, kalau Allah mau selesaikan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita besarkan hanyalah Allah pada saat mengucapkan takbir hadirin sekalian. Maka itu ketenangan akan terasa hadirin sekalian. Beda dengan orang yang hanya mengucapkan saja, tidak merenungkan, itu beda hadirin sekalian. Maka dengan kita merenungkan, mengagungkan Allah ketika mengucapkan kalimat takbir, maka urusan-urusan kita terasa ringan hadirin sekalian, karena yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita kecil, kemudian kita banyak urusan-urusan kita anggap kecil, nah yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mengucapkan kalimat tasbih,
subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kita mensucikan Allah. Allah itu suci dari sifat-sifat makhluk. Jadi Allah itu suci dari sifat-sifat makhluk. Jadi kita ini rendah, tetapi Allah mulia. Kita ini kalau memelihara punya tujuan, punya kepentingan. Allah tidak punya kepentingan. Allah memelihara manusia, tidak punya kepentingan terhadap manusia, tetapi manusialah yang butuh Allah. Kita kalau memelihara apa saja punya kepentingan, hadirin sekalian. Kita miara ayam, kita baik pada ayam, dikasih makan tiap hari. Akhirnya kita potong dagingnya buat kita, telurnya buat kita, atau dijual uangnya buat kita. Nah, berbeda dengan Allah mengurus segala sesuatu termasuk kita, bukan kepentingan Allah tetapi kepentingan kita, hadirin sekalian. Jadi Allah tidak punya kepentingan apapun. Nah, Allah itu suci dari sifat-sifat makhluk, hadirin sekalian. Wa fi sairi ajza'is sholati, dan di dalam seluruh bagian-bagian sholat. Jadi di dalam seluruh bagian-bagian sholat kita renungkan bacaannya, hadirin sekalian. Maka sholat kita akan berbeda dengan orang yang asal-asalan sholatnya, hadirin sekalian. Jadi kita coba mulai perbaiki sholat kita dengan merenungkan yang kita baca. Kalau kita merenungkan yang kita baca, berarti kita ingat Allah, berarti kita khusyuk, hadirin sekalian. Nah, berarti biar bisa merenungkan yang kita baca, tahu terjemahannya, hadirin sekalian. Maka terjemahan bacaan-bacaan sholat itu usahakan kita tahu, hadirin sekalian. Kita beli buku tuntunan sholat, lalu kita buka, kita lihat terjemahnya, hadirin sekalian. Maka sholat kita akan lebih khusyuk, hadirin sekalian. Wa mujanabatul afkari, menjauhi pikiran-pikiran, wal khawatiri, dan lintasan-lintasan hati, ad-dunyawiyati, yang bersifat duniawi. Jadi di dalam sholat pikiran kita Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan bisnis kita tinggalkan, hadirin sekalian. Kita banyak urusan dengan orang yang berbeda-beda, kita tinggalkan pikiran-pikiran itu, hadirin sekalian. Uang kita lagi kurang, kita tinggalkan pikiran itu sejenak ketika sholat, hadirin sekalian. Jadi menjauhi pikiran-pikiran yang bersifat duniawi ketika sholat, hadirin sekalian. Maka itulah yang dinamakan dengan khusyuk, hadirin sekalian, yaitu berusaha ingat Allah dan pikiran-pikiran dunia yang masuk kita hilangkan. Nanti terlintas lagi, hadirin sekalian, kita terlintas lagi, lalu kita hilangkan lagi, terlintas lagi, hilangkan lagi. Maka lama-kelamaan kita bisa khusyuk di dalam sholat, hadirin sekalian. Wal i'radu an hadisin nafsi, berpaling dari bisikan hati, fi zalika, di dalam urusan dunia. Jadi berpaling dari bisikan hati yang isinya urusan dunia, hadirin sekalian. Kita dagang rugi, kita tinggalkan dulu pikiran ruginya, hadirin sekalian. Ingat Allah dulu. Kita banyak persoalan kepada pelanggan, kemudian kepada konsumen, kita hilangkan dulu pikiran itu, kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti sholat kita akan membuat kita tenang, membuat kita bahagia, hadirin sekalian. Bal yakunul hammu, bahkan jadikanlah keresahan kita itu, fis sholati, di dalam sholat, maksuron, terhadap kekurangan-kekurangan, ala iqomatiha, di dalam mendirikan sholat, wa ta'diyatiha, dan menunaikan sholat, kama amarallah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi jadikanlah keresahan kita adalah
kita ini merasa kurang, merasa lemah di dalam sholat. Di dalam sholat kita, hadirin sekalian, jangan sholat merasa diri kita suci. Wah, yang lain jelek semua, gue doang nih yang alim. Nah, itu nggak benar, hadirin sekalian. Ketika sholat, hadirin sekalian, jadikan diri kita ini, ya Allah, saya kok sholat belum khusyuk. Ya Allah, saya kok sholat banyak kekurangannya. Ya Allah, saya kok sholat banyak memikirkan makhluk. Ya Allah, saya kok sholat masih mikir bisnis. Nah, kita jadikan keresahan kita adalah kekurangan sholat kita, hadirin sekalian. Kita menghadap Allah, tapi hati kita tidak menghadap Allah, hadirin sekalian. Jadikan keresahan kita itu, hadirin sekalian. Jangan lagi sholat resahnya masih urusan dunia juga, hadirin sekalian. Jadi ketika sholat, keresahan kita yang membuat kita resah bukan bisnis kita, tetapi kekurangan kita di dalam sholat. Ya Allah, saya sholat, ya Allah, tapi hati saya kok mikirin dunia, ya Allah. Nah, jadikan itu keresahan kita, hadirin sekalian. Maka Allah akan buat kita bisa khusyuk, hadirin sekalian. Tapi kalau orang yang sholat kemudian menganggap dirinya suci, yang lain lemah semua, kita menganggap kita di atas, yang lain di bawah kita semua derajatnya, maka orang yang seperti itu tidak ditolong oleh Allah di dalam mencapai khusyuk, hadirin sekalian. Jadi orang yang bisa mencapai khusyuk adalah orang yang merendahkan diri hatinya di hadapan Allah dan terus memikirkan kekurangan-kekurangan di dalam sholatnya, hadirin sekalian. Jadi sholat saya yang ini perlu diperbaiki, dan kita resah dalam urusan sholat, hadirin sekalian. Jadi resah kita itu urusan sholat. Kita kan resah dagangnya rugi, anak-anak belum pada bayaran, besok makan apa. Nah, kita resah itu juga boleh, hadirin sekalian, itu manusiawi. Tapi kita juga perlu meresahkan. Sholat nggak khusyuk, kita nggak bisa khusyuk. Kita harus resah, hadirin sekalian, karena kekhusyuan di dalam sholat adalah hal yang penting menurut Allah dan Rasulnya, hadirin sekalian. Jadi kita banyak-banyak introspeksi terhadap sholat kita, maka saat itu kita ditolong, dibantu oleh Allah sehingga sholat kita makin bagus, hadirin sekalian. Fa inna sholata, karena sesungguhnya sholat, ma'al ghaflati, disertai kelalaian, wa adamil khusu'i, dan tidak adanya khusu', wal huduri, dan kehadiran hati, la hasilalaha, tidak ada hasilnya. Jadi kata Al-Habib, pengarang kitab ini, sholat tanpa kekhusyuan, sholat disertai lalai, tidak ingat Allah sama sekali, tidak ada hasilnya, hadirin sekalian. Tidak ada membuahkan hasil, mencegah perbuatan keji dan munkar, enggak bisa, karena sholatnya tidak khusyuk, hadirin sekalian. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, tidak ada pahala sholatnya, hadirin sekalian. Wala naf'a fiha, dan tidak ada kemanfaatannya. Jadi sholat yang tidak ingat Allah, tidak menghadirkan hati, lalu isinya kelalaian, tidak ada manfaatnya, hadirin sekalian. Lalu kita berpikir, mendingan gak sholat sama sekali, gak ada manfaatnya. Nah, itu pikiran yang lebih keliru lagi, hadirin sekalian. Kita sholat dulu, mau benar mau enggak, wajib sholat. Nah, setelah itu kita sudah sholat, perbaiki sedikit demi sedikit, hadirin sekalian. Jadi jangan langsung, wah nggak ada manfaatnya nih kita sholat bertahun-tahun nggak khusyuk. Nah, sholat itu kita menghindarkan diri dari azab Allah. Kalau kita tidak sholat, hadirin sekalian, kita melakukan dosa besar, hadirin sekalian. Jadi ada sholat 5 waktu, tidak kita tunaikan, maka tidak menunaikan sholat itu dosa besar, hadirin sekalian.
Begitu juga perintah-perintah Allah yang wajib lalu tidak kita lakukan, kita melakukan dosa besar hadirin sekalian. Jadi ada perintah wajib tidak kita tunaikan, maka kita melakukan dosa besar hadirin sekalian. Misalkan ada orang kaya nggak mau bayar zakat, itu dosa besar. Misalkan ada orang yang mampu di dalam bulan Ramadan berpuasa, dia tidak puasa, itu dosa besar. Termasuk perintah sholat ditinggalkan pun dosa besar hadirin sekalian. Jadi dosa besar itu tidak melaksanakan kewajiban, itu dosa besar. Yang kedua, melaksanakan yang dilarang oleh Allah, itu pun dosa besar hadirin sekalian. Jadi kita sholat belum khusyuk dikit, berusaha untuk khusyuk hadirin sekalian. Belum baik, tetap wajib sholat hadirin sekalian, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah, terhindar dari dosa besar hadirin sekalian. Qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kullu sholatin, setiap sholat, la yahduru fiha, yang tidak hadir, al-qalbu, hatinya, yang hatinya tidak hadir, fahiya, maka sholat itu, ilal uqubati, kepada siksa Allah, asra'u, lebih cepat. Artinya orang tersebut lebih cepat mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih ekstrim lagi hadirin sekalian. Orang yang tidak khusyuk di dalam sholat lebih cepat mendapatkan siksa Allah hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Jadi ternyata kekhusyuan di dalam sholat itu sesuatu yang penting. Di dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, artinya wala zikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah akbar, maha besar. Akbar adalah urusan yang maha besar, adalah urusan yang besar. Sungguh mengingat Allah adalah urusan yang besar hadirin sekalian. Nah, ayat ini kaitannya dengan perintah sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti maksud daripada redaksi ini hadirin sekalian, sungguh mengingat Allah di dalam sholat adalah urusan yang besar hadirin sekalian. Jadi kita berusaha mengingat Allah, itu urusan besar kita, maka kita akan berusaha. Kalau sesuatu dinilai urusan besar, kita usahanya maksimal hadirin sekalian. Pengen dapat kerjaan, kita nyari. Kerjaan itu hal yang penting karena menyangkut nafkah diri kita dan keluarga kita, lalu kita sungguh-sungguhnya maksimal. Jadi kalau sesuatu kita anggap penting, kita usahanya maksimal. Kalau mengingat Allah di dalam sholat adalah urusan yang penting, menurut kita usaha mengingat Allah di dalam sholatnya juga maksimal hadirin sekalian. Saya juga banyak kekurangan hadirin sekalian, bukan berarti paling baik, bahkan mungkin yang paling buruk di antara hadirin sekalian di dalam sholatnya hadirin sekalian. Kita berusaha sama-sama melalui bimbingan Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, pengarang kitab ini, dan penyusun kitab Rotibul Haddad, kita sedang dibimbing untuk memperbaiki sholat kita hadirin sekalian. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, orang yang sholat tapi tidak khusyuk, dia layak mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.